Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Untuk memulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau memimpin kami. Pada saat ini kami akan belajar bersama-sama firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami semua, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami, Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran sekolah sahabat kita hari ini, hari Senin 18 November 2024, berjudul Peran Kitab Suci yang Berotoritas. Saudara-saudaraku yang kekasih, selain tanda-tanda dan kesaksian-kesaksian spesifik yang digunakan Yohanes untuk menunjukkan Yesus sebagai Mesias, Yohanes juga mengacu kepada otoritas perjanjian lama dan nubuatannya yang menubuatkan karya Kristus. Perjanjian lama adalah pusat, bukan hanya bagi Injil Yohanes, tetapi juga bagi seluruh perjanjian baru. Pembenaran Yesus, siapa dia, dari mana dia berasal, dan apa yang telah dia lakukan, dan apa yang akan dia lakukan, didasarkan pada kitab suci. Dalam hal ini adalah perjanjian lama. Mari sama-sama kita membaca ayat-ayat berikut ini. Yohanes 5 ayat 39, 40, 46, dan 47. Ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan mempercayai apa yang kukatakan? Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah yang ayat-ayat itu ajarkan kepada kita tentang sikap Yesus terhadap otoritas kitab suci? Di seluruh Injil, berkali-kali Yesus menunjuk pada otoritas kitab suci sebagai saksi kunci baginya. Sebagai contoh, Yesus sering menggunakan peristiwa-peristiwa dari perjanjian lama untuk menunjukkan dirinya dan apa yang dia lakukan. Berikut adalah salah satu contohnya, di mana ia mengambil sebuah peristiwa dari Bilangan 21 ayat 5-9. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kita dapat membaca kutipan ayat ini dalam Yohanes 3 ayat 14. Di sini, Yesus tidak hanya mengacu pada kisah tersebut, tetapi menggunakan kisah tersebut untuk menunjuk pada dirinya sendiri. Pada dasarnya, dia memberi kita penafsiran yang berotoritas tentang apa maksud yang ingin disampaikan oleh kisah tersebut. Dan bukan hanya Yesus, tetapi orang lain juga menggunakan perjanjian lama untuk menunjuk kepada Yesus. Sebagai contoh, kita dapat melihat di awal kitab Yohanes, kita membaca kata-kata Filipus. Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat, dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Yohanes 1 ayat 45. Mari sama-sama kita membaca ayat-ayat berikut ini. Yohanes 13 ayat 18, Yohanes 17 ayat 12, dan Yohanes 19 ayat 24, 28, dan 36. Yohanes 13 ayat 18 berbunyi, bukan tentang kamu, semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Yohanes 17 ayat 12 berbunyi, selama aku bersama mereka,
Aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Dan Yohanes 19 ayat 24, 28, dan 36 berisikan, karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong. Tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Sebab itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah yang diajarkan oleh ayat-ayat ini tentang otoritas kitab suci seperti yang dipahami oleh Yesus dan Yohanes? Apakah yang seharusnya diajarkan kepada kita tentang peran penting yang harus dimiliki oleh seluruh kitab suci bagi iman kita? Kekuatan-kekuatan apakah yang ada pada masa kini yang secara halus, terang-terangan, bekerja untuk merongrong iman kita kepada otoritas kitab suci? Mari kita bawa jawaban saudara ke UKSS pada hari Sabat. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau pimpin kami. Pada saat ini kami telah belajar sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau menetapkan firman-Mu itu dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat melakukannya dan kami dapat menjadi terang dimanapun kami berada. Tuhan, kiranya Engkau memberkati saudara-saudara yang bersama-sama belajar dengan kami. Jikalau ada yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka dengan tangan-Mu. Jikalau ada yang mempunyai pergumulan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.